Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Eni Nuraini. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang perbandingan senilai. Nah, di video kali ini kita akan bahas perbandingan berbalik nilai. Kira-kira apa sih perbandingan berbalik nilai itu? Mari kita simak ilustrasi berikut ini. Misalkan kita punya 20 permen, akan dibagikan ke beberapa anak dengan jumlah yang sama banyak. Nah, jika terdapat satu anak, dia akan mendapat 20 permen. Jika terdapat dua anak, masing-masing anak itu akan mendapat 10 permen. Jika ada 4 anak, masing-masing anak itu akan mendapatkan 5 permen. Nah, jika ada 5 anak, maka masing-masing anaknya itu akan mendapatkan 4 buah permen. Nah, di sini disajikan tabelnya dengan perbandingannya, yaitu banyak anak dan banyak permen. Teman-teman bisa lihat ya bahwa di sini itu jika semakin banyak anaknya, maka akan semakin sedikit permen yang diperoleh tiap anak. Nah, inilah yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai. Banyak perolehan permen tiap anak berbanding terbalik dengan jumlah anak yang mendapatkan. Kalau di perbandingan senilai itu kan semakin banyak anak, maka semakin banyak jumlahnya. Nah, sementara jika di perbandingan berbalik nilai itu semakin banyak anak, maka akan semakin dikit jumlah yang didapatkannya. Nah, perbandingannya yaitu 1/2 sama dengan 10/20. Nah, kalau di perbandingan senilai itu kan 1/2 sama dengan 20/10, tetapi kalau di perbandingan berbalik nilai, kita balik nilainya di salah satu ruas, sehingga 1/2 sama dengan 10/20. Untuk membuktikan bahwa kedua ruas itu nilainya sama, maka dapat kita sederhanakan pada ruas yang besarannya lebih besar. Di sini itu ruas besarannya lebih besar itu yaitu di ruas kanan. 10/20 kita sederhanakan, masing-masingnya itu kita bagi dengan 10. 10 dibagi 10 itu 1, 20 dibagi 10 itu 2. Jadi 10/20 itu 1/2. Nah, sama kan? Oke, kira-kira informasi apa sih yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut? Nah, ternyata semakin banyak orang, maka semakin sedikit permen yang didapat pada masing-masing orang. Nah, agar lebih paham, mari kita lihat ilustrasi lainnya. Sebuah mobil menempuh jarak dengan kecepatan 30 km per jam selama 5 jam. Jika ia hanya ingin menempuh jarak tersebut dalam waktu 2 jam, berapa kecepatan yang digunakan? Oke, di sini kita gunakan tabel dengan perbandingan kecepatan dan waktu. Jika kecepatannya 30 km per jam, waktu yang ditempuhnya itu 5 jam. Nah, karena di soal itu yang ditanyakan kecepatan yang digunakan jika ingin menempuh jarak dengan waktu 2 jam. Maka pada kecepatan yang ditanyakan itu kita gunakan variabel X. Atau kalau teman-teman mau gunakan variabel A, variabel B, atau C juga boleh ya. Selanjutnya untuk menentukan nilai X, maka perbandingannya yaitu 30/X sama dengan 2/5. Ingat ya teman-teman, di salah satu ruasnya itu harus kita balik. Nah, kemudian kita kalikan silang, yaitu 2x kali 2 sama dengan 30 dikali 5. 2 kali X itu 2x, 30 dikali 5 itu 150. Selanjutnya masing-masing ruas kita bagi dengan 2, sehingga 2x dibagi 2 itu x, 150 dibagi 2 itu 75. Jadi untuk menempuh jarak dalam waktu 2 jam itu diperlukan kecepatan 75 km per jam. Bisa dipahami? Nah, dari contoh-contoh yang telah kita bahas tadi, dapat kita simpulkan bahwa perbandingan berbalik nilai itu merupakan perbandingan dari dua atau lebih besaran, di mana jika suatu variabelnya itu bertambah, maka variabel yang lainnya itu akan berkurang. Rumus perbandingan berbalik nilai itu yaitu A1 per A2 sama dengan B2 per B1, di mana A1 dan A2 itu merupakan besaran pertama dan kedua pada kondisi pertama, dan A2 dan B2 itu merupakan besaran pertama dan kedua pada kondisi kedua.
Dalam kehidupan sehari-hari itu contoh perbandingan berbalik nilai itu ada perbandingan persediaan makanan dengan hewan ternak, kemudian ada kecepatan kendaraan dengan waktu tempuh, komposisi jumlah pekerja dan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan, dan ada juga debit air dengan waktu yang dihabiskan. Kira-kira sampai sini apakah paham? Nah, jika teman-teman masih ada yang kurang paham atau akan ada yang ditanyakan, teman-teman bisa tulis di kolom chat ya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.